warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Anda, sebelum kita mulai, silakan rapikan tempat duduk dan singkirkan segala sesuatu yang menghalangi kegiatan kita pada hari ini. Selamat pagi Anda sekalian. Bagaimana di pasar ini? Sehat? Sehat. Oke, untuk ambil berkah pada kegiatan kita hari ini, kita dahului dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua. Kepada ketua Bapak Ustaz. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minar rasyidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah Anda sekalian, sebelum kita mulai Bapak akan absen terlebih dahulu siapa yang akan siapa yang kedua. Ahlan iswa. Aira Mahinda. Aisyah Limbat. Al-Gifar Ramadan. Anissa Lailatul Mardiah. Anissa Putri. Aufa Amalia. Aulia Rahman. Azura Rizka Putri. Farahal Hidatullah. Fatir. Rasa Asia Nurmanis. Ica Grace Meja Naura. Muhammad Hasbi Ramadan. Maulana Amawal Gaddafi. Muhammad Al-Habasi Habibi. Muhammad Fahri. Muhammad Arif. Zarfa Insani. Naifa Rania. Nailatul Andifa. Naswa Zahatul Ramadhani. Nasra Maryam Al-Haddad. Olivia. Riuzaki Raksin Malbani. Sausan Faya Aziz. Silky Romela. Zakia Mafaza Putri. Zahira Fradiri. Bagaimana Anda? Semangat mengikuti PPM pada hari ini? Semangat. Oke, sebelum kita mulai untuk menghentikan anda sekalian, ketika nanti Bapak bilang semangat pagi, jawabnya pagi-pagi Allah. Oke, kita terlebih dahulu. Semangat pagi. Pagi Allah. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi Allah. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Tentang zakat. Tentang zakat. Ada yang masih ingat apa pengertian dari zakat? Apa? Mengeluarkan mengeluarkan sebagian harta.
Yang dimaksud dengan zakat fitrah, ada yang masih ingat kemarin materi kita minggu lalu? Zakat jiwa. Rukun dari zakat fitrah. Niat. Ya. Adanya musafir. Harta yang boleh dizakatkan untuk zakat fitrah. Makanan. Makanan. Oh, jumlahnya berapa? Ya, 2,5 kilogram atau 31 liter atau 3,5. Kemudian zakat mal. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan zakat mal? Zakat harta. Hukum dari zakat mal. Wajib. Kemudian dalam zakat mal ada harta yang kita wajib zakat ketika sudah memenuhi apa saja? Emas, perak, pertanian, ya. Kemudian berapa kadar dari zakat emas? Ada yang masih ingat? 90 Yang wajib kita zakatkan berapa? 2,5. Nah, kemarin kita yang bahas zakat. Untuk minggu ini kita yang bahas materi tentang puasa. Ya, silakan buka bukunya tentang puasa. Hari ini kita membahas tentang ketentuan puasa. Ananda pernah mendengar tidak tentang puasa? Pernah. Menurut Ananda, ketika seseorang mengatakan puasa, apa yang terpikir oleh Ananda puasa? Ya, menahan hawa nafsu. Yang lain? Menahan. Yang lain ada lagi? Yang lain? Ya, puasa itu menahan diri ataupun menahan makan, minum dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kemudian tujuan kita mempelajari puasa ini sangat banyak Anda sekalian. Puasa ini termasuk rukun Islam. Jadi puasa termasuk rukun Islam. Jadi kita sebagai orang Islam harus tahu betul bagaimana ketentuan ketika kita melaksanakan puasa. Karena bagaimana dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ibadah yang lain untuk diri kita, sedangkan puasa pahalanya untuk Allah. Kemudian tujuan kita berpuasa, membahas tentang puasa ini adalah supaya kita tahu bagaimana cara berpuasa yang baik dan benar, bagaimana rukun dan syaratnya, kemudian apa saja jenis daripada puasa, kemudian apa lagi? Apa saja yang membatalkan puasa. Kemudian apa hikmah ketika kita melaksanakan puasa. Kemudian apa gunanya, apa manfaatnya ketika kita mempelajari puasa ini. Tujuannya adalah ketika nanti kita berpuasa, baik puasa Ramadan ataupun puasa sunnah, kita bisa melaksanakan puasa dengan sebaik mungkin, sesuai dengan rukun dan syaratnya. Jadi ketika kita berpuasa, kita sudah tahu, misalnya untuk perempuan, apakah boleh perempuan yang haid ataupun yang berpuasa? Tidak. Ataupun misalnya, apakah orang yang musafir itu diperbolehkan tidak berpuasa? Boleh? Boleh. Jadi oke, Bapak di sini menyediakan sebuah gambar yang berkenaan dengan puasa. Jadi coba Ananda identifikasi ataupun analisa bagaimana gambar yang Bapak sediakan dan hubungkan dengan materi kita tentang puasa. Nanti Bapak akan meminta kepada Anda sekalian memberikan pendapatnya bagaimana gambar tersebut berkaitan dengan puasa. Ya, silakan perhatikan gambarnya dengan bersama.
Pertama ini gambar orang Berbuka puasa. berbuka. Berbuka puasa. Yang kedua gambar orang sholat tarawih ataupun tadarus. Ya, silakan perhatikan yang bersama gambar yang Bapak sediakan. Ada yang bisa berikan pendapatnya tentang puasa? Ada yang bisa? Ya, yang bisa angkat tangannya. Belum? Laki-laki ada yang bisa? Ya. Gimana pendapat Anda tentang gambar tersebut dengan puasa? Ada yang bisa angkat tangannya? Kalau tidak, Bapak tunjuk. Ya, di belakang. Gambar yang pertama gambar orang buka ber. Nah, jadi bagaimana ketika kita hubungkan dengan puasa? Ya. Di bulan puasa. Jadi kawan yang tadi mengatakan bahwa gambar yang pertama adalah orang yang berbuka. Jadi setiap orang yang berpuasa mengadakan yang namanya berbuka puasa. Kita bersahur kemudian berbuka puasa setelah tenggelam matahari. Yang kedua, gambar orang yang sedang tarawih. Jadi dalam Ramadan adalah kita melaksanakan amal kebaikan, membaca Al-Quran dan sholat tarawih. Yang lain ada lagi? Yang lain? Ya. Ya. Sedang harus bersama. Gambar yang pertama berbuka. Yang lain ada lagi? Yang lain? Ya, pendapatnya ini. Coba berikan pendapatnya dulu tentang kedua gambar ini. Ya, benar sekali disampaikan oleh kawannya bahwa gambar yang pertama adalah orang yang sedang berbuka puasa. Yang kedua orang yang sedang sholat tarawih ataupun Al-Quran. Jadi dari pendapat kawan-kawannya tadi ada 3 orang, dapat kita ambil kesimpulan Anda sekalian bahwa dalam berpuasa kita melaksanakan sahur, kemudian kita melaksanakan berbuka puasa. Jadi rukun puasa itu adalah niat. Yaitu kita berniat puasa, kemudian kita menahan makan, minum dan segala membatalkan puasa dari kapan? Dari ibadah sampai tenggelam matahari. Kemudian yang kedua, orang yang sedang beramal soleh. Jadi ketika berpuasa bukan hanya tidur ataupun menahan makan dan lapar. Karena dalam sebuah riwayat dijelaskan laisal ju' wal atos, seseorang tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan haus. Jadi dalam Ramadan kita itu melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita umpamakan bagaimana orang yang ketika puasa
akan tetapi tidak melaksanakan sunnah atau melaksanakan hal-hal yang dianjurkan dengan puasa seperti sholat taraweh, apalagi tadarus, bersedekah, maka orang tersebut bagaikan orang yang menampung air dengan ember yang bocor. Pernah lihat ember yang bocor? Pernah tahu? Ya. Kalau kita misalnya mengambil air dengan ember yang bocor, apakah pernah penuh? Tidak. Jadi begitu dengan puasa kita. Bagaimanapun puasa kita, apa nanti akan berikan LKPD, Lembaga Gereja, kepada masing-masing kelompok. Silakan cari jawabannya, cari data tentang puasa yang Bapak berikan ini, dan nanti silakan cari di buku atau bacaan yang lainnya. Bapak berikan waktu sekitar 15 menit. Kita kerjakan tanpa ada suara, dan silakan semuanya aktif untuk saling bantu-membantu dalam mengerjakan LKPD ini. Ya, jawabannya langsung buat aja di bawahnya. Silakan kerjakan tanpa ada suara. Silakan kerjakan tanpa ada suara. Suaranya silakan kerjakan tanpa ada suara. Ada yang dipahami? Satu, aman. Untuk tua.
Indah, indah itu kenapa ya? Kan mandi dengan mudah. Sisi udah. Ini namanya tahan. Suaranya mohon ditertibkan. Waktu kemudian menggunjing maka bagaikan ember yang bocor. Oke Anda, untuk lebih memahami daripada sedikit tentang puasa, Bapak akan membagikan Anda dalam 4 kelompok. Ya, silakan berhitung dari mana ini. Pak, 1. Ya, silakan. Lanjut. Ya, silakan duduk sesuai dengan nomor kelompoknya masing-masing. Oke, yang kelompok siap, angkatannya. Kelompoknya sudah siap. Kelompok itu siap siapa? Udah. Kelompok 4. Kelompok 4. Silakan bertiga sampaikan hasil diskusinya. Yang lain silakan dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Kabupaten Bandung.
menurut bahasa dan istilah. Jelaskan. Puasa menurut bahasa artinya menahan diri. Menurut istilah, syariat Islam puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat dan rukun tertentu. Soal kedua, agar puasa tidak sah dan dihitung sebagai amal kebaikan harus memenuhi rukun dan syaratnya. Coba sebutkan rukun dan syarat puasa. Syarat puasa, syarat wajib puasa. 1. Islam. 2. Hadis. 3. Zakat. tapi kamu udah tapi yang kecil. Bisa. Gaya. Rukun puasa. 1. Niat puasa. 2. Menghadiri dari segala yang membatalkan puasa. 3. Soal kita. Seorang berpuasa tapi melakukan hal-hal yang diwajibkan. Seperti mengunjungi selalu tidur. Apakah hukum puasa seperti tersebut? Berikan jawabannya. Hukumnya makruh. Karena jika kita berunding dan tidur terlalu lama, akan muncul. Itu akan mengurangi pahala puasa kita. Dan puasa kita menjadi sia-sia. Sebaiknya kita memperbanyak melakukan amal kebaikan seperti berinfak, sedekah, dan terlalu. Soal keempat, karena badan terasa gatal dan berwarna merah, Hasan mengobatinya dengan obat tetes mata padahal dia sedang berpuasa. Bolehkah saat menjalankan puasa, Hasan menggunakan obat tetes mata? Bagaimana dengan puasanya, sah atau batal? Boleh, dan puasanya tetap menjadi sah karena tidak membatalkan rukun dalam puasa karena obat tersebut digunakan dalam proses pengobatan. Soal kelima, saat berpuasa umat berenang di dalam kolam berenang. Selain berenang, ia juga menyelam. Namun tanpa sengaja ada air yang berjalan. Bagaimana hukum puasa yang dilakukan oleh Bagaimana hukum puasa yang dilakukan oleh hukum puasanya tetap sah karena tidak batal karena ia tidak sengaja menelan air ketika ia tidak berenang dan presentasi dari Bapak Bagi. Dari jawaban dan diskusi dari kelompok 4, ada yang ingin bertanya tentang jawaban dari kelompok 4? Ada yang ingin bertanya terkait jawaban dari kelompok 4? Tidak. Kita lanjut kelompok berapa lagi? Kelompok 2, satu dah siap. Kelompok 1, dipersilakan. Oh, itu merahnya. Oh, Pada Bakia. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan jawaban dari pertanyaan. 1. Apa pengertian puasa menurut bahasa dan istilah? Menurut bahasa, puasa artinya menahan diri secara istilah. Menurut syariat Islam, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat. Karena nampak kan. 2. Apakah puasa kita sah dan dihitung sebagai amal kebaikan harus memenuhi rukun dan syaratnya? Coba sebutkan rukun dan syarat puasa. 1. Rukun puasa. Niat puasa, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Syarat puasa yang pertama, syarat wajib puasa. Yang pertama Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 suci dari haid dan nifas bagi perempuan, 5 menetap atau bermukim, tidak sedang berpergian, 5 kuat menjalankan puasa atau tidak lemah dan tidak sakit.
Oke, syarat sah puasa yang satu, niat, dua, Islam, tiga, mayit atau mampu membedakan baik dan buruk, tiga, empat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, lima, berpuasa pada waktunya atau tidak pada hari yang dilarang melakukan puasa. Tiga, seseorang berpuasa tetapi melakukan hal-hal yang dimakruhkan seperti berkunjung dan selalu tidur. Apa hukum puasa bagi orang tersebut dan apa alasannya? Hukum melaksanakan puasanya adalah makruh karena melakukan hal tersebut tidak nanti dia habis ini belakangnya pijetin. Ada Pak. Depan ya. Pak. Maka makruh hukumnya puasanya tetap sah namun mengurangi pahalanya. Karena mata gatal dan kehormatan kita hanya melakukan dengan tetes mata karena dia sedang berpuasa. Olehkah saat melaksanakan puasa masih menggunakan obat tetes mata? Bagaimana dengan puasanya? Sah atau tidak? Hukumnya adalah mubah. Hukumnya adalah mubah karena hal itu merupakan kejadian darurat. Puasanya tetap sah dan tidak membatalkan puasa. Hal itu dilakukan untuk mengobati dirinya sendiri dan tidak berniat untuk membatalkan puasa dengan sengaja. Karena jika tidak diobati maka bisa menimbulkan efek yang lebih serius dan bisa berbahaya bagi kesehatan dan memperburuk keadaan. Dan itu tidak membatalkan puasa. 5. Saat berpuasa berenang di kolam renang. Saya berenang dan juga menyelam. Namun tanpa sengaja ada air yang tertelan. Bagaimana hukum puasa yang dilakukan oleh penyelam? Puasanya tidak batal karena hal tersebut dilakukan dengan tidak sengaja dan tidak ada niat di dalam dirinya untuk menelan air dengan sengaja. Namun, beda halnya jika dia melakukan itu atau menelan air dengan sengaja, maka itu dapat membatalkan puasanya. Jadi hukumnya adalah makruh. Sekian dari saya kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Tadi Sumatera tadi tidak ya. Bisa, itu satu, bisa, dua, Silakan kelompok 3, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi karena mata terasa gatal dan berwarna merah. Hasan mengobatinya dengan obat tetes mata. Padahal dia sedang berpuasa. Bolehkah saat melaksanakan puasa Hasan menggunakan obat tetes mata? Bagaimanakah dengan puasanya? Sah atau tidak? Boleh, karena hal tersebut tidak termasuk kepada hal yang membatalkan puasa. Hukumnya sah karena hal tersebut dilakukan karena atas dasar pengobatan. Saat berpuasa, Mak berenang di kolam renang. Selain berenang, ia juga menyelam. Namun tanpa sengaja ada air yang tertelan. Bagaimanakah hukum puasa yang dilakukan oleh Mak? Hukum puasanya adalah terpaksa karena air tersebut tidak sengaja tertelan. Hal tersebut tidak termasuk kepada hal-hal yang membatalkan puasa seperti sengaja ditelan. Hal tersebut merupakan hal yang makruh. Berenang merupakan hal yang sebaiknya tidak dilakukan karena dapat membatalkan puasa. Sekian dari kelompok 3. Apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Oke. Baik, sekian dari saya. Diskusi kita sudah selesai dari kelompok 1, 2, dan 3, kemudian 4. Dari diskusi yang Anda lakukan sudah baik karena tadi yang lain sudah bekerja sama, akan tetapi ke depannya agar dalam diskusi selanjutnya lebih aktif satu sama lain, kemudian dalam menyampaikan hasilnya lebih tertata agar dapat dipahami oleh kawan-kawan yang lain. Dan materi kita pada hari ini tentang puasa, memberikan penguatan terkait materi kita. Puasa adalah menahan dari segala sesuatu dibatalkan
puasa. Puasa hukumnya adalah wajib. Kemudian niat dari puasa Ramadan. Nawaitu Ramadan ada ibadah Ramadan. Alhamdulillah ta'ala. Kemudian rukun yang kedua dari puasa menahan dari terbit pada sampai tenggelam matahari. Kemudian syarat dari puasa yang wajib Islam. Kedua, balik, berakal, apalagi sanggup melaksanakan puasa. Bukan dalam keadaan sakit ataupun nifas. Kemudian bukan dalam keadaan musafir. Kemudian dalam puasa kita tidak boleh hanya tidur saja, akan tetapi kita aktif melaksanakan ibadah ataupun ibadah yang lainnya. Jadi untuk kedepannya, ketika kita berpuasa, akan dalam keadaan berpuasa kita lebih aktif mengerjakan daripada rukun dan syaratnya agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oke, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini adalah bahwa puasa adalah kewajiban bagi kita, rukun Islam yang wajib kita laksanakan bagi setiap orang yang beragama Islam. Dan dalam keadaan berpuasa kita sesuaikan dengan rukun dan syaratnya. Kemudian dalam berpuasa kita harus paham betul apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Jadi dalam berpuasa itu ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa sunnah apa saja? Senin, Kamis, apa lagi? Nabi Daud. Daud, apa lagi? Puasa Syawal, apa lagi? Puasa Arafah, Dzulhijjah. Ya, itu merupakan jenis daripada puasa. Hikmah dari puasa ada yang tahu? Apa? Kita bisa merasakan bagaimana kehidupan orang yang susah di antara kita. Kemudian untuk lebih melatih hawa nafsu. Kemudian untuk mendapatkan pahala. Oke? Di sini Bapak akan menyediakan sebuah kuis. Ya, Bapak berikan ada 10 soal. Jadi silakan Anda sekalian berlomba untuk menjawab data terlebih dahulu. Dari Bapak sediakan. Gimana? Aturannya siapa yang duluan angkat tangan dia duluan jawab. Oke, siap? Siap semua? Oke, kita mulai. Soal yang pertama. Maksud puasa adalah menahan daripada makanan dan minuman. Ya. Suaranya B sampai terbenam matahari. Ya, betul sekali. Nomor, silakan maju. 2, 3. Ya, ya. Lisa. Pak. Nomor 3. Ya. C. Sub. Ya, bagus sekali. Berapa? Berapa lagi? Berapa?
Jadi materi kita hari ini tentang puasa. Sampai di sini ada yang tidak paham? Ada yang perlu diperjelas? Sudah. Pak, sampai jelas, Pak. Oke. Ada yang kurang dipahami? Tidak. Jadi untuk kedepannya, ketika Anda berpuasa harus diterapkan rukun dan syaratnya dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan puasa. Untuk minggu depan kita membahas tentang puasa sunnah. Silakan baca bukunya di rumah dan Bapak akan bertanya terkait materi kita pada hari untuk minggu depan. Jadi Bapak akhiri dengan salam, kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil